Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 264 bagian pertama. Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah fathah panjang atau fathah berdiri di atas huruf ya. Kemudian mana hamzahnya? Hamzahnya yang a pada kata ayyuha. Jadi hati-hati, walaupun terlihat seperti satu kata, ternyata di sini ada dua kata. Ya-nya sendiri sudah punya makna hai, kemudian a hamzahnya masuk ke ayyuha, udah beda maknanya. Jadi ini secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, tapi secara makna sudah berbeda. Lebih detailnya ini adalah mad jaiz munfasil hukmi. Bacanya panjang 4 atau 5 harokat. Ya ayyuha, ayyu. Ada ya tasydid dan sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini bukan idgham. Tidak perlu ditahan, bukan idgham bigunnah. Cukup agak dibentak sedikit ya, dinaikkan intonasinya, namanya nabar. Ya ayyuha, ayyuha. Kalau kita berhenti di ha, ini hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya ada fathah. Bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi ini tidak memungkinkan, bukan tidak memungkinkan, karena ini baru awal ayat ya. Sepertinya kita tidak berhenti di sini. Maka kalau tidak berhenti, beda lagi bacanya. Mad tabi'inya ini gugur, hanya dibaca pendek. Ya ayyuhalladzi. Jangan sampai dipanjangin dulu haknya. Nah, jadi ini kenapa haknya jadi pendek? Karena awalnya ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah alif, huruf mad. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Jadi lam tasydid ini kalau diurai terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Huruf sukun bertemu dengan huruf sukun, maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang alif. Maka ha kalau tanpa alif ya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Ya ayyuhalladzi. Alla ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid, diurai terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun, lam fathah, sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Alladzi, dzi mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka cara membaca huruf dzal yang baris kasrah kita panjangkan 2 harokat saja. Alladzina, a mad badal. Karena ada alif yang barisnya fathah tegak. Atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah bertemu dengan alif. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Amanu, nu mad tabi'i.
Karena ada waw sukun yang sebelumnya didahului huruf berbaris dhammah. Maka cara membaca nun yang baris dhammah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Amanu la madhabi. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membacanya huruf lam yang baris fathah ini dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. La tub. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba, yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya huruf ba ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. La tubtilu. Lu madhabi. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf lam yang baris dhammah ini dipanjangkan 2 harokat. La tubtilu sadaqah. Madhabi. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf qaf, maka cara membacanya huruf qaf dipanjangkan 2 harokat. Sadaqatikum. Ada ikhfa syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka jangan lupa di sini baca dulu, tahan dulu, dengungkan dulu. Sadaqatikum. Kalau kita menggunakan yang versi bibirnya rapat, ini bibirnya rapat itu tidak terlalu menekan, jadi rapat tapi lunak saja. Sadaqatikum bil. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu mim, maka cara membacanya lam sukun ini dibunyikan dengan jelas. Bil manni. Ada gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid, maka cara membacanya didengungkan dulu. Jadi kalau bunyi nun sukun itu ada n-nya gitu, nun tasydid ada n-nya, maka bunyi n-nya yang ditahan ya, bukan jadi maknya yang dipanjangin, bukan. Bil man. Tahan sampai ada getaran ke hidung. Bil manni wal. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu hamzah, maka cara membacanya lam sukun ini dibunyikan dengan jelas. Wal adha. Dha madhabi. Karena ada huruf dhal yang barisnya fathah tegak, maka cara membacanya dhal ini dipanjangkan 2 harokat, berhenti ataupun tidak berhenti. Bacanya 2 saja madhabi hukumnya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf lam alif, waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Nah, gimana kalau nggak kuat nafas? Maka berhenti saja, nanti mundur lagi ya dari 1 atau 2 kalimah sebelumnya. Nah, kayak ini ada tanda mulainya lagi cukup jauh ya dari la tubtilu ini kalau misalkan mau bagus maknanya ya dari sini. Kemudian tadi kita sampai sini. Kalla. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Alifnya ini yang nempel di huruf kaf ya. Nah, ini kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid, diurai terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun, lam fathah. Sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam. Jangan sampai dipanjangin, ini alifnya bukan pemanjang, ini hamzah wasol. Jadi kalau di tengah nggak dibaca. Kalladzi. Dhi madhabi karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membacanya huruf dhal yang baris kasrah dipanjangkan 2 harokat. Kalladzi yunfiqu.
ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf fa. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah disamarkan ya, jadi nggak jelas yun, namun samar-samar menuju huruf fa. Yunfiqu ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma lahu, hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf lam dan huruf ra ya. Dan huruf setelahnya bukan hamzah, ini huruf ra ya, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domir yang udah ada baris pemanjangnya ini ya, domahnya terbalik, kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Ma lahu ri'a, ra-nya ini dibunyikan secara tartik karena ra berbaris dan barisnya di bawah kasrah, maka bacanya tipis saja, ringan, tanpa harus mengangkat pangkal lidah kita. Ri'a, ada mad wajib muttasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Madnya ini kebetulan adalah mad badal atau mad syabih bil badal ya, karena ada di tengah-tengah. Alif sebelumnya hamzah baris fathah. Boleh enggak? Boleh mad badal juga. Sama, mad badal kalau ketemu sama hamzah, mad wajib muttasil juga. Maka bacanya panjang 4 atau 5 harokat. Enggak boleh 2 kalau mad wajib. Ri'aan, ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu nun. Maka cara membacanya, alif lam ini kita lewat saja, dari a langsung ke nun. Ri'aan nas, nun ini bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara membacanya didengungkan, bunyi an-nya ditahan sampai bergetar halus ke hidung, didengungkan. Ri'aan nas. Kalau kita berhenti di sini, hukumnya mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya sin. Maka kalau berhenti, nunnya ini dipanjangkan, boleh lebih dari 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, tapi harus sama atau konsisten dalam satu kali membaca. Tadi di sini kalau berhenti mad arid li sukun. Nah kalau tidak berhenti lain lagi hukumnya. Kalau tidak berhenti, na-nya itu mad tabi'i aja karena sinnya nggak disukunkan. Na mad tabi'i karena alif sebelumnya fathah. Bacanya cukup 2. Ri'aan nasi wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya panjang 2 harokat. Wala yu, ini hamzah suaranya tertahan, punya sifat namanya syiddah. Jadi jangan sampai ada pantulan ya, gak ada bunyi lain setelahnya. Wala yu'minu billah. Di sini ada lam jalalah yang dibunyikan secara tartik. Kenapa? Karena huruf sebelumnya barisnya di bawah kasrah. Jadi billah bukan billah. Billah tipis, maka lidah kita datar. Kemudian ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Alifnya ini yang nempel di ba. Maka alif lam ini nggak usah dibaca, dari bi langsung tekan ke lam yang bertasydid. Billah, lam at-tabi'i karena ada fathah tegak di atas huruf lam, bacanya panjang 2 harokat. Billahi wal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu ya. Maka lamnya dibaca dengan jelas. Wal yaw,
Yaw, ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah, maka bacanya lunak aja, lembut. Wal yaumil, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka baca lamnya jelas. Wal yaumil mad badal karena ada alif baris fathah panjang, atau ini kalau diurai adalah hamzah fathah ketemu alif. Bacanya panjang 2 harokat. Wal yaumil akhir. Ra disukunkan, dibacanya tarqiq. Karena apa? Karena sebelumnya kasrah. Ra-nya tipis, pangkal lidah datar, ringan, akhir. Jangan sampai dipanjangin kho-nya ya, dilepas, akhir. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.